Shalom, puji Tuhan. Di pagi hari ini kita percaya hadirat Allah dan bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Di minggu yang pertama ini kita yakin dan percaya kita mau serahkan diri kita kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kita memulai ibadah ini, kita kasih satu pujian yang berkata karya terbesar di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kita akan kembali pujian ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku lagi katakan karya terbesar. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
Yesus Engkau ku kagumi Tuhan, haleluya. Ku kagumi, haleluya. Mari kita sorak-sorakan kemuliaan, pujian, hormat, syukur kita hanya kepada Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Sekali lagi katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, oh Yesus Engkau ku Yesus Engkau, oh Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Segala hormat pujian kami serahkan kembali hanya kepadamu, Bapa yang baik, Gembala Agung kami. Dan kami tahu Tuhan, kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya mengundang Roh Allah hadir, bertahta di atas pujian kami, di atas penyembahan kami. Bahkan firman Tuhan kami percaya Tuhan, Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami siap untuk membuka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang bersuka cita coba lambaikan tangannya. Mari kita bangkit berdiri semua. Salam kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau sambut Sang Raja pada pagi hari ini. Yang bersuka cita, mari semua bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, oh Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Lagi katakan, mari kita sambut Sang Raja. Oh mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, oh Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari angkat tanganmu, katakan puji hosana, haleluya. Puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji
Dia yang maha mulia, amin. Dia yang maha mulia, oh Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji hosana, puji hosana, haleluya. Puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia. Jemaat Tuhan katakan puji hosana, puji hosana, amin. Puji hosana, puji hosana, oh puji, haleluya. Lebih lagi, katakan puji hosana, puji hosana, haleluya. Puji hosana, puji hosana, mulia namanya, haleluya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, haleluya, haleluya. Kita mau lebih lagi bersuka cita, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, amin. Sebab oleh darah anak domba Allah kita boleh ada sampai hari ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Lagi katakan, sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, amin, haleluya. Keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan, oleh darah anak domba Allah, haleluya. Oleh kesaksian kita, haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba Allah, oleh darah anak domba, haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, haleluya, haleluya. Kita memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya Tuhan kita ajaib, amin. Kita percaya Tuhan kita luar biasa, amin.
Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan ajaib Engkau Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari semua kita bersuka cita. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Yang layak ditinggikan. Mari sorakan, katakan ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber menangkanku, layak berkuasa. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Biarlah Raja mulia di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Layak ditinggikan. Mari serukan, sebab Dialah yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Raja mulia. Lagi katakan, Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita bersuka cita, amin. Bergembira, amin. Semua karena hadirat Allah ada bersama-sama dengan kita. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, kesempatan yang baik, kita akan mendengarkan pujian yang indah dari wanita di tempat ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Hanya Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia.
pria. Lebih lagi datang menyembah Tuhan meninggikan nama Tuhan. Kita mau persiapkan diri kita, pikiran kita, hati kita, mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus kau baik Tuhan, Yesus kau baik Tuhan. Hidup yang baru, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya, engkaulah sumber pengharapan. Sembuh, sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah karena salibmu, karena salibmu. Salibmu
kita bangkit berdiri semua. Kita akan kembali pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah haleluya. Sama katakan, karena salib-Mu Tuhan, oh, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Jemaat Tuhan saja katakan, salib-Mu ku hidup. Amin. Sebab karena salib-Mu Tuhan, ada kemenangan terjadi di tempat ini. Haleluya. Yesus, terima kasih. Lagi katakan, karena salib-Mu Tuhan. Haleluya. Oh. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk mari angkat tanganmu, katakan seruanmu kepada Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, oh, oh, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu
selain karya penyelamatan, karena karya daripada Tuhan yang sudah menjadikan kami anak-anak Tuhan, milik daripada Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kami bangga jadi anak Tuhan, anak raja di atas segala raja, ahli waris kerajaan sorga. Tanah air kami adalah sorga, sorga yang indah. Tidak ada istilah mudah-mudahan kami masuk sorga. Kami mempunyai kepastian selamat bersama Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Kami ingin diberkati pada hari ini. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kuasai hati kami, pikiran kami, panca indera kami, santero hidup kami hanya berfokus kepada Tuhan saja. Tuhanlah yang menjadi sentral di dalam hidup kami, menjadi pusat perhatian kami. Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kami. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hati kami penuh sukacita sebab ketemu dengan saudara-saudara saya dari Papua. Saya punya satu kesaksian tentang Papua. Saya sayang orang Papua. Di bawah lampu remeng-remeng kelihatan gigi-gigi putih. Seandainya ada panah yang nyasar, dilepaskan, kena kepada saya mati konyol. Peristiwa itu terjadi waktu KKR di Wamena, di lapangan terbuka, untuk menarik simpati daripada yang hadir. Saya berkata, saya orang Papua. Saya minta 1-2 orang datang kemari. Saya akan buktikan saya orang Papua. Saya cabut dompet. Dan saya kasih lihat KTP. Coba lihat KTP saya. Saya lahir di Sorong. Berarti saya orang Papua. Dulu rambut saya keriting. Sekarang sudah jadi lurus. Karena makan tempe, makan tahu di Pulau Jawa. Rambutnya yang keriting jadi lurus. Saya bercanda, saya bergurau. Tapi mereka simpati. Baru saya sampaikan firman Tuhan. Dan mujizat terjadi. Tanda heran terjadi. Di lapangan terbuka, mujizat Tuhan terjadi. Jiwa-jiwa dibenangkan untuk kerajaan sorga. Luar biasa, Papua adalah milik kami. Milik kami. Dan saya juga sebagai warga negara Republik Indonesia, saya cinta ini tumpah darah Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat 12, 13, 14 dalam bentuk pertanyaan. Dalam bentuk pertanyaan. Dengan apakah dapat kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya akan daku. Aku akan mengangkat piala keselamatan. Aku akan menyerukan nama Tuhan. Dan aku akan membayar nasarku di hadapan umatnya.
dapatkah saudara membalas segala kebaikan Tuhan? Kalau saya berdiri di hadapan saudara-saudara dalam umur 73 tahun, ini karena kemurahan Tuhan. Saya sehat, saya kuat, ini karena kemurahan Tuhan. Organ-organ tubuh masih berfungsi. Mata masih berfungsi, bisa melihat, telinga masih berfungsi, bisa mendengar. Mulut masih dapat berkata-kata. Masih kita dapat berjalan. Melangkah datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kisah Rasul 17 ayat 25. Bagian terakhir. Karena Tuhanlah yang memberikan hidup dan nafas hidup. Dan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Segala sesuatu yang Anda butuhkan, Tuhan sediakan bagi saudara. Bagi Israel, pagi-pagi mereka mengambil benda mereka tidak tahu apa namanya, disebut mana, roti surga. Bicara pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Allah sediakan mana. Kalau siang tidak kepanasan, ada tiang awan, tiang api pada malam hari. Mereka membutuhkan daging, Allah menyediakan burung, begitu banyak burung puyuh. Benar-benar adalah Allah pemelihara. Allah yang sudah pelihara orang Israel. Allah yang sama juga memelihara kita umatnya. Walaupun dikatakan COVID, tetapi ternyata kita sehat. Kita tidak ada di rumah sakit. Kita ada di dalam rumah Tuhan. Sedang beribadah kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya demi mempertahankan keselamatan, kita mau senangkan hati Tuhan. Hati Tuhan berlaku bagi jemaat Gading Gria Lestari. Kami sedang membangun di sana, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, plafon sudah baru. Atap sudah diganti baru, sudah mulai dicat. Sesuai itu sudah habis dana. Mau pasang keramik atau granit, tidak ada. Tidak ada lagi. Tetapi Tuhan heran. Tuhan ajaib, gereja kami dapat bantuan dari Bansos. Satu-satunya gereja GPDI. Di samping gereja-gereja yang lain. Tidak banyak, lumayan, 250 juta. 250 juta. Dengan kata lain, gereja itu akan selesai dibangun dalam jangka waktu yang relatif singkat. Saudara, modalnya apa? Modalnya dengkul. Modalnya lutut. Dengan lutut kami bertelut merendahkan diri. Apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, Matius 18 ayat 18. Apa yang kami orahkan di bumi terlepas di sorga. Dengan kata lain, doa-doa kita bukan hanya didengar tetapi dijawab oleh Tuhan. Jemaat di sini juga senang berdoa. Banyak berdoa, banyak berkatnya. Kurang berdoa, kurang berkatnya. Tidak berdoa, jangan mimpi diberkati Tuhan. Mau pilih yang mana? Yang keras, setengah keras, atau yang pelan-pelan. Tidak berdoa. Jangan mimpi diberkati Tuhan. Tetapi saudara-saudara, bagi kita, doa merupakan hal yang utama.
Itu sebabnya untuk nanti gereja ini akan direnovasi. Bagian dalam sih udah baik, bagian luar itu yang masih pemandangannya kurang baik, akan direnovasi. Saudara siap, saudara akan menghadapi pembangunan. Pasti Tuhan tolong. Kuncinya adalah doa. Saya punya anak mantu, anak sendiri. Di mana? Di Kupang. Mereka sedang membangun. Sudah meletakkan batu pertama. Mereka dapat tanah 900 meter persegi. Wih, bukan main. Dari yang punya real estate. Mereka bangun gereja, bangun sekolah. Anggarannya berapa? 2 miliar. Bagi Tuhan itu hal yang kecil. Jangan kita mengecilkan kuasa daripada Tuhan. Kuasa Tuhan besar, dahsyat, luar biasa. Langit dan bumi Tuhan yang jadikan. Hidup kita adalah milik daripada Tuhan. Puji Tuhan. Dengan apakah dapat kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya akan daku. Saya teringat waktu KKR di Wamena. Kurang lebih 4 bulan tidak turun hujan. Dan waktu KKR di Bukit Walesi, sehabis kebaktian, pendeta itu, gembala, pendeta Max Asa, dengan jemaatnya minta untuk saya mendoakan supaya hujan turun. Loh, saya ini bukan Nabi Elia. Saya ini Dolfin Rantum. Tapi saya ingat Yakobus pasal 3 ayat 17, Elia itu adalah manusia biasa. Kalau dia manusia biasa, berarti kita dapat seperti Elia. Elia kalau ada makanan capcay, fuluhae, dia bisa makan untuk kondisi sekarang. Makanan apa saja dia bisa makan. Dia makan nasi, kita makan nasi. Dia manusia biasa. Tapi Allah pakai menjadi orang yang luar biasa. Saya kan coba disuruh berdoa. 4 bulan gak turun hujan, bayangkan saudara. Air di sungai sudah kering. Kulit gatal-gatal. Mereka pada garuk-garuk karena gatal. Sudah lama tidak mandi. Itu sebabnya merupakan satu kebutuhan. Saya berpikir saya hanya berdoa. Mau turun hujan kek, enggak turun hujan. Saya dikasih tugas untuk berdoa. Dan saya berdoa dalam nama Yesus. Hujan turun dalam nama Yesus. Amin. Kira-kira ada 15 menit, 20 menit. Ada yang berkata, Om, coba lihat di depan sana. Ini kan di gunung, coba lihat di bawah, di atas. Ada awan kecil. Awan yang kecil itu ditiup angin. Dan awan itu sekarang berada di atas kepala kami. Dan hujan pun turun. Hujan pun turun. Itu sound system. Kalau tidak diangkat rusak sudah. Hujan pun turun. Orang bergembira. Mandi hujan. Mereka pulang baju basah mandi hujan. Waduh. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu. Hari Minggu saya ada di hotel. Saya harus berkhotbah di Wamena. Itu mobil penerangan dia jalan. Dia berkata, halo masyarakat Wamena. Sebentar jam 5 sore kumpul di gereja El Shaddai Wamena. Ada pendeta
yang mendoakan hujan turun. Pendeta itu Dolphy Rantum. Langsung saya lemes, saudara-saudara. Saya berkata cuma kebetulan. Kalau hujan gak turun, mau taruh di mana ini muka? Langsung saya berlutut, saya berdoa, merendahkan diri. Oh Tuhan, tolong. Cuma kok kebetulan Tuhan, tolong Tuhan. Benar saudara, waktu masuk gereja, saya disambut oleh majelis gereja. Bro, jangan lupa ya, sebentar doakan supaya hujan turun. Saya belum sempat duduk, sudah ada orang yang dekat saya. Bro, jangan lupa ya, sebentar doakan hujan turun. Saya pas duduk, datang lagi gembala sidang. Bro, jangan lupa ya, sebentar supaya hujan turun. Tolong doakan. Saya bilang, emangnya saya ini pongo. Telingaku masih enggak pongo. Saya sudah tahu. Yo, tapi sebentar tolong doakan supaya hujan turun. Dan waktu kebaktian selesai. Sesudah doa berkat, saya berdoa satu kali saja. Hujan turun. Dan hujan turun. Itu seng berbunyi begitu deras. Hujan turun. Allah kita Allah yang dahsyat. Itu pengalaman di Jayapura. Kalau saya ketemu itu pendeta Mas Asa, awas loh, Nabi Elia datang. Saya sudah dikasih nama Nabi Elia, tapi saya nggak pakai Elia. Sampai hari ini pakai Dolphy Rantum. Mujizat menyertai orang percaya. Herman berkata, itu tongkat-tongkat sudah banyak kali kumpul, sudah satu timbun. Sampai saya kembali dari Amerika sebelum COVID, saudara-saudara, terjadi mujizat. Terjadi mujizat di Los Angeles ada orang lumpuh berjalan. Demikian juga mujizat itu terjadi di Philadelphia, orang lumpuh berjalan. Mujizat itu terjadi. Ada 4 orang langsung dibaptis di New York di pinggir danau, di pinggir sungai. Jadi jemaat membawa bekal, mereka rileks, makan makanan enak sambil menyaksikan orang yang dibaptis. Tanda heran, tanda ajaib menyertai orang-orang yang percaya. Dapatkah Tuhan melakukan mujizat? Hari ini juga Tuhan akan melakukan mujizat. Dengan apa kita dapat membalas? Saya tidak dapat membalas segala kemurahan daripada Tuhan. Mujizat tanda ajaib menyertai orang percaya. Bahkan sampai orang mati bangkit. Peristiwa itu memang tidak banyak, satu kali, tapi orang mati bangkit. Ibu umur 70 tahun di kebaktian, di gereja, didoakan pendeta supaya sehat. Ibu itu mati. Yang mati itu orang Tionghoa. Nah, di situ ada anak cucunya. Mereka mulai meraung-raung, katanya, nenek didoakan pendeta hidup, nenek kami udah mati. Kasih minum air tumpah. Kami baringkan di bangku. Pegang pulsnya sudah enggak ada gerakan. Berarti sudah mati. Ada proses kira-kira 20 menit, 25 menit lama sudah. Ada yang berkata kepada saya, Om sudah mati. Enak dong udah mati. Saya bilang enak, matinya di gereja. Siapa yang mau mati di gereja? Enak. Siapa yang mau mati di rumah? Enak toh. Ini di gereja. Saya katakan, hidup atau mati, yang penting sudah jadi milik Tuhan. Kalau anak Tuhan
disebut milik Tuhan, berarti dia punya pengharapan sorga yang indah, sorga yang kekal. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tapi orang-orang tidak mau tahu, apalagi orang-orang luar. Gereja itu kecil, saudara-saudara, sudah padat. Orang luar, mereka bilang, bunuh itu pendeta. Wah, bunuh itu pendeta, bohong. Siapa yang dimaksud itu adalah saya sendiri. Saya punya kawan, seorang penginjil, dia sudah masuk kamar. Katanya klaim Tuhan, kalau Tuhan tidak sembuhkan orang yang mati, tidak hidup orang yang mati, tidak bangkitkan orang mati, dia stop menginjil. Tapi mari kawan, jangan sembunyi. Kita hadapi mayat. Saya tumpang tangan. Pendeta Katangin ikut dalam tim kami. Dia jadi saksi. Dan saya bilang, mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sembuh, hidup. Sembuh, hidup. Akhirnya buka mata, hidup. Buka mata, hidup. Almasih kita hidup. Yesus kita hidup. Orang yang sudah mati pun bisa hidup kembali. Haleluya. Kita kan gak minta-minta orang mati, tapi tiba-tiba dia mati di kebaktian. Tapi Yesus mau menyatakan kemuliaan. Kemuliaan Allah dinyatakan hidup. Kalau saya ikuti selama 73 tahun, saya mengamenkan firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin adanya. Tanda-tanda mujizat menyertai saudara-saudara, menyertai saya dan saudara. Itu sebenarnya tidak usah takut. Mujizat masih berlaku sampai hari ini. Kembali kepada konteks Mazmur 116 ayat 12. Dengan apa aku dapat membalas segala kebajikan yang akan daku? Yang pertama, aku akan mengangkat piala keselamatan. Sebentar kita akan terima perjamuan suci. Perjamuan suci berbicara tubuh dan darah Kristus. Itu adalah piala keselamatan yang kita harus angkat tinggi. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah selamat. Tuhan mau supaya kita mengangkat piala keselamatan tinggi-tinggi. Lebih tinggi dari saudara mendapat piala maraton. Lebih tinggi daripada saudara mendapat piala lari cepat. Biar saudara nomor 1. Tapi piala keselamatan kita angkat tinggi-tinggi. Angkat piala keselamatan. Sebab keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan terima perjamuan asa yang kudus. Kita akan makan tubuh dan darah Yesus. Ini adalah piala keselamatan yang harus kita angkat tinggi-tinggi. Nomor 1 dalam kehidupan kita adalah keselamatan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain di mana seorang menerima keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Jaga baik-baik itu keselamatan, saudara. Sebab keselamatan itu sangat mahal. Karya terbesar sangat mahal. Karya terbesar dalam hidupku itu harus dijaga baik-baik. Sebab Matius 22 ayat 14.
Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Cuma sedikit yang dipilih. Tetapi saudara dan saya termasuk bilangan yang dipanggil, bilangan yang dipilih oleh Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Masuk surga. Gak ada istilah mudah-mudahan masuk surga. Kita punya kepastian selamat. Kita termasuk bilangan yang dipilih oleh Tuhan. Kalau Yesus datang pada kali yang kedua, saya akan dipilih oleh Tuhan. 5 hal berbicara pribadi Yesus sudah digenapi: kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga. Tinggal yang satu, tidak lama lagi dia akan datang kembali. Kita mau menyiapkan diri. Tidak lama lagi Yesus akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Lihat tanda-tanda Alkitab. 2 Timotius pasal 3 mengatakan masa yang sukar, masa yang sulit. Tidak lama lagi Yesus akan datang kembali. Biarlah kita termasuk bilangan yang dipilih oleh Tuhan. Sekali menjadi anak Tuhan, tetap menjadi anak Tuhan. Sekali percaya kepada Yesus, tetap percaya kepada Yesus. Modalnya hanya percaya, iman. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita percaya walaupun kita masih sakit. Percaya. Hanya sementara itu sesuatu yang terjadi. Persoalan, masalah hanya sedikit waktu. Hanya 10 hari dibandingkan 1 tahun 365 hari, hanya 10 hari. Itu dalam 2. Saya ulangi, itu dalam Wahyu pasal 2 ayat 10c. Bukan sampai di situ saja, saudara akan menerima mahkota hayat, mahkota kehidupan yang dijanjikan bagi anak-anaknya yang setia. Jadilah anak Tuhan yang setia, setia sampai mati. Kemudian dikatakan, serukan nama Tuhan, nama di atas segala nama. Serukan nama Tuhan, berarti kita hanya berharap dan bersandar kepada Tuhan. Berseru dengan iman. Ayat yang ke-6, Ibrani 11. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab orang yang berpaling kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan dia memberi upah kepada orang yang mengasihi dia. Saya percaya Allah ada hari ini. 2-3 orang yang berkumpul karena nama Tuhan, Tuhan ada. Sudah dengan kasat mata kita tidak melihat Allah, tetapi Allah dalam Yesus Kristus ada. Kalau dia ada, kita tinggal memanggil namanya. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Berseru memanggil namanya, Tuhan tolong. Bartimeus orang buta berseru memanggil nama Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah hamba. Dia disuruh diam, bikin ribut saya, mengganggu suasana. Tetapi semakin dia disuruh diam, dia berseru. Berseru anak Daud, kasihanilah hamba. Dan rombongan Yesus berhenti karena mendengar seruan satu orang saja. Yang mengikuti Yesus waktu itu banyak orang, tetapi yang banyak tidak diperhatikan seruan orang buta ini.
didengar oleh Yesus. Dan Yesus berkata kepadanya, apa yang kau suka aku perbuat bagimu. Pertanyaan yang sama, apa yang kau suka aku perbuat bagimu anakku. Tuhan mendengar, Tuhan berhenti. Dan sesudah itu dia berkata, apa yang kamu mau aku perbuat bagimu. Bartimeus sejak kecil sampai sudah besar, dia cuma lihat kegelapan. Orang bilang indah, gelap kok. Indah, gelap kok. Karena buta dari kecil. Saat itu dia melihat. Dan dia mengikuti Yesus kemana saja. Dia mengikuti Yesus kemana saja. Kita juga mau jadi anak Tuhan, mengikuti Yesus kemana saja dia mau, dia kehendaki. Berseru kepada Yesus, berseru kepada Yesus. Seruanmu tidak sia-sia, seruanmu didengar oleh Tuhan. Berarti berseru kita berharap kepada Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, diberkati. Jangan coba-coba memberi kutuk. Ayat yang kelima, Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya ulangi, terkutuklah orang mengandalkan manusia, hatinya jauh daripada Tuhan. Kita tidak akan mendapat kutuk. Kita diberkati. Kita berseru. Kita memanggil nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia hanya sejauh doa. Dan yang terakhir, bayar nasar. Bayar nasar. Memang saudara tidak boleh bernasar. Tapi dalam hal milik daripada Tuhan, bawalah perbendaharaan ke dalam rumah Tuhan. Supaya ada makanan. Supaya ada makanan di pastori. Sebab kami hamba Tuhan melayani Tuhan 100%. Kami melayani Tuhan tanpa pamrih. Kami melayani Tuhan sampai malam hari. Biar kata orang gedor pintu, kami harus bangun. Saya pernah dan sering kali pintu diketuk, saya bangun jam 2. Harus ke rumah sakit. Melihat orang yang sudah sekarat. Itu saudaranya, si siapa itu? Dia dipukul orang. Ibu Johan Suari, saya melihat, pergi ke rumah sakit, udah babak belur. Akhirnya meninggal dunia juga. Tugas kami berat. Itu sebabnya bawa perpuluhan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Supaya ada makanan di rumah Tuhan. Supaya ada berkat di rumah Tuhan. Kita tidak boleh menguji Tuhan. Tapi dalam hal ini firman Tuhan berkata, ujilah aku. Kita tidak boleh menguji Tuhan. Oh, mencobai Tuhan, siapa yang mampu mencobai Tuhan? Tetapi dalam hal milik Tuhan, cobailah aku. Coba semua, cobailah aku. Katakan kawan di sebelah, cobailah bawa perpuluhanmu ke dalam rumah Tuhan. Siapa yang jujur kasih perpuluhan, angkat tangan. Wah, cuma Bapak Gembala. Itu sebabnya Tuhan berbicara harus jujur. Bayar nasar harus jujur. Bisa bilang haleluya. Kita mau jujur dengan Tuhan. Tuhan jujur dengan kita. Apa yang kaisar punya berikan kepada kaisar. Apa yang Tuhan punya berikan kepada Tuhan. 10% Tuhan punya. Jangan ada yang mengambil. Mencuri milik Tuhan.
bawa perpuluhan ke dalam perbenaran rumah Tuhan. Saya juga kasih perpuluhan. Saya bilang sama Yeti, jangan lupa titip ya, biar tidak datang di beson. Tapi kami mau berusaha, Tuhan punya. Kami tidak mau menjadi pencuri. Kami mau menjadi pelaku firman. Matius 7 ayat 21. Bukan semua orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Hanya dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendak Bapa di surga. Kita mau melakukan kehendak Bapa di surga supaya masuk surga. Ayat 22 berkata, karunia roh mereka sudah menerimanya. Saya sudah menyembuhkan orang sakit. Saya sudah mengusir setan demi namamu. Tetapi suara itu mengatakan, aku tidak kenal kalian. Di luar sana ada kegelapan, ada kata gigi. Jadi nomor satu, melakukan kehendak Tuhan. Pagi hari ini adalah kehendak Tuhan. Sudah lakukan saja. Sudah tidak rugi. Kembalikan milik Tuhan. Dan bayar nasar. Kalau saudara diberkati. Kalau saudara diberkati. Kita semakin setia iring kepada Tuhan. Banyak gereja, jangan pindah-pindah gereja. Kita diberkati gereja ini, di tempat ini kita kembalikan milik Tuhan. Dan kita setia sampai mati. Haleluya, puji Tuhan. Amin.